Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Titin Ungsianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi tentang kekerasan cyber berbasis gender. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet memungkinkan kita untuk berinteraksi, mengobrol, bermain bersama, berbelanja, dan lain-lain di dunia maya atau dunia virtual. Bisa dilihat gambar di sebelah kiri, ini adalah data pengguna internet di Indonesia. Bisa dilihat dari tahun 2015 sampai 2023, pengguna internet di Indonesia semakin tinggi, setiap tahun semakin meningkat, hingga 215 juta pengguna di tahun 2023. Salah satu dari penggunaan internet adalah penggunaan media sosial. Media sosial ini banyak fungsinya, yaitu seperti untuk sarana berkomunikasi, hiburan, pendidikan, berita, dan lain-lain. Media sosial merupakan jaringan sosial dengan aktor-aktor sosial yang harus menjunjung norma dalam berinteraksi. Media sosial difasilitasi oleh internet yang memungkinkan penggunanya untuk bersosialisasi, bekerja sama, saling memberi informasi dengan pengguna lainnya, serta menciptakan hubungan atau komunitas secara online. Media sosial bermanfaat untuk komunikasi, mendapatkan informasi atau pengetahuan dan hiburan, serta untuk keperluan pekerjaan. Nah, dalam penggunaan media sosial, tentu semua aktor harus menjunjung tinggi norma. Apabila tidak menjunjung tinggi norma-norma dalam penggunaan media sosial, maka muncullah penyimpangan perilaku dalam interaksi di media sosial. Penyimpangan perilaku ini bisa berupa penipuan, perundungan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Pelecehan seksual di media sosial ini bentuknya ada bermacam-macam, seperti contohnya adalah cyberstalking, cyber harassment, sexting, revenge porn, dan lain-lain. Berikut ini adalah definisi dari kekerasan cyber berbasis gender atau KSBG. Definisi ini disampaikan oleh Komnas Perempuan tahun 2022. KSBG atau kekerasan cyber berbasis gender adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung, atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang menyasar seorang perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan yang mengakibatkan atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau di dalam kehidupan pribadi. Berikut ini saya akan sampaikan beberapa definisi dari istilah-istilah dalam kekerasan cyber berbasis gender. Yang pertama adalah cyber flashing, yaitu mengirim gambar seksual yang tidak diinginkan melalui media sosial, aplikasi messaging, dan sarana elektronik atau digital lainnya. Berikutnya adalah cyber stalking, yaitu melecehkan atau mengintimidasi seseorang menggunakan sarana elektronik atau sarana digital. Berikutnya adalah doxing, yaitu menyebarkan informasi pribadi seseorang secara online, biasanya dengan maksud yang jahat. Istilah berikutnya adalah hate speech atau ujaran kebencian, yaitu serangan verbal atau tertulis, atau penggunaan kata-kata yang merendahkan atau diskriminatif untuk menyebut seseorang atau kelompok berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau faktor pengenal lainnya.
Istilah yang berikutnya adalah mansplaining, yaitu berkomunikasi dengan cara yang membungkam perempuan. Berikutnya adalah morphing, yaitu mengubah satu gambar menjadi gambar yang lain. Seringkali gambar ini bersifat seksual. Istilah yang berikutnya adalah penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, yaitu berbagi gambar seksual orang tanpa izin mereka. Berikutnya adalah patriarki, yaitu sistem yang memusatkan kekuasaan di tangan laki-laki dan menempatkan perempuan pada peran subordinat. Yang selanjutnya adalah slut shaming, yaitu meremehkan atau mempermalukan seseorang karena perilakunya yang berhubungan dengan seksualitas yang dianggap tidak sesuai ekspektasi atau kepantasan. Istilah selanjutnya adalah trolling, yaitu bentuk penindasan maya dengan cara mengirim email yang biasanya anonim, yang provokatif, postingan media sosial atau tweet untuk memancing tanggapan yang membuat korban atau sasaran marah atau jengkel. Selanjutnya adalah mass trolling, yaitu trolling yang terus-menerus dan seringkali dari berbagai sumber. Grafik berikut ini menggambarkan berbagai platform media sosial di Indonesia. Bisa dilihat pada tahun 2023, pengguna YouTube di Indonesia itu sekitar 139 juta, kemudian Facebook 119 juta, TikTok 109 juta, dan Instagram 89 juta. Ini adalah 4 platform media sosial yang tertinggi penggunaannya di Indonesia sepanjang tahun 2023. Ini adalah sosiodemografi Indonesia tahun 2023. Jumlah penduduk di Indonesia adalah 276 juta jiwa. Pengguna internet di Indonesia itu mencapai 213 juta pengguna. Dan jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta pengguna, atau sekitar 60% dari jumlah penduduk dan 78% dari pengguna internet. Dan rata-rata setiap orang di Indonesia punya satu atau lebih perangkat seluler. Dan ini adalah jumlah kasus KBGO atau KSBG. Ya, jadi sebelum menggunakan istilah kekerasan cyber berbasis gender, Komnas Perempuan juga menggunakan istilah KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Bisa dilihat setiap tahun jumlah kasus kekerasan cyber berbasis gender ini cenderung meningkat. Terutama dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini kasusnya meningkat tajam, dan pada tahun 2021 juga meningkat tajam lagi. Dan sedikit menurun pada tahun 2022. Kenapa ada peningkatan tajam di tahun 2020 dan 2021? Ini kemungkinan dipengaruhi adanya pandemi COVID-19 yang membuat mayoritas orang menggunakan internet karena beraktivitas di rumah. Nah, ini adalah kasus kekerasan cyber berbasis gender yang diadukan ke Komnas Perempuan selama 5 tahun, dari tahun 2018 sampai 2022. Seperti tadi ya, bisa dilihat tendensinya dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat tajam, begitu juga ke tahun 2021 meningkat tajam lagi sampai mencapai 1.721 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dalam 1 tahun di tahun 2021. Dan di tahun 2022 menurun sedikit saja. Nah, ini adalah gambaran dari kasus kekerasan cyber berbasis gender yang diadukan ke Komnas Perempuan setiap bulannya pada tahun 2022.
Jadi bisa dilihat setiap bulan hampir rata ya. Jadi tidak ada bulan tertentu yang sangat tinggi atau yang sangat rendah. Rata-rata semuanya di atas 100 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan. Nah, tabel berikut menjelaskan data pelaku pada kasus kekerasan cyber berbasis gender, baik di ranah personal maupun ranah publik, yang diadukan ke Komnas Perempuan. Di ranah personal bisa dilihat di sini pelaku yang paling banyak atau yang jumlahnya paling tinggi adalah mantan pacar, yaitu 549 kasus. Kemudian tertinggi kedua adalah pacar, yaitu 230 kasus. Dan berikutnya adalah suami, mantan suami, dan yang lainnya. Bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Kalau di ranah publik, ini yang paling tinggi adalah teman sosial media. Nah, ini ya jumlahnya paling tinggi, yaitu 383 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan. Kemudian tertinggi kedua adalah orang tidak dikenal, ya, sekitar 304 kasus, dan disusul oleh pelaku teman dan yang lainnya, seperti pemberi pinjol, atasan, rekan kerja, tetangga, tokoh agama, pengemudi transportasi online, ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah pelaku KSBE, ini sama KSBG ya, kekerasan cyber berbasis gender, yang berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2022, ya, jadi yang paling tinggi tadi adalah mantan pacar, ya, kalau ini disatukan ya antara ranah personal dan ranah publik ya. Jadi yang paling tinggi adalah mantan pacar, yang kedua adalah orang tidak dikenal, yang ketiga adalah teman media sosial, yang keempat adalah pacar, dan yang kelima adalah teman. Ya, dan seterusnya bisa dilihat ada pemberi pinjaman online, suami, mantan suami, rekan kerja, polisi, tetangga, atasan, dan yang lain-lain. Nah, berikut ini adalah beberapa bentuk dari kekerasan cyber berbasis gender yang dilakukan oleh pasangan intim. Jadi bisa bentuknya kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual, dan lainnya. Kekerasan fisik contohnya misalnya menggunakan alat pelacak untuk menguntit dan menemukan lokasi pasangannya dan melakukan kekerasan fisik, atau menyebarkan gambar-gambar atau informasi untuk merusak nama baik pasangannya. Kemudian kekerasan psikologis seperti mengirim pesan yang terus-menerus ya sehingga mengganggu psikologis pasangannya, atau menggunakan teknologi untuk mengecek lokasi pasangannya yang menyebabkan pasangannya ini merasa dikontrol atau diawasi. Kemudian ini adalah contoh bentuk kekerasan cyber yang menyerang psikologis, ekonomi, dan seksual sekaligus, yaitu contohnya adalah memaksa pasangan atau mantan pasangan untuk melakukan hubungan seksual di depan kamera dengan imbalan pembayaran finansial. Misalnya untuk mengirimkan uang atau pembayaran tunjangan anak, tapi dengan syarat pasangannya itu harus mau di shoot dulu ya di depan kamera untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian contoh dari kekerasan cyber berbasis gender yang secara ekonomi sekaligus seksual ada juga nih ya. Contohnya adalah meretas telepon pasangannya atau mantan pasangan untuk mendapatkan gambar intim atau informasi pribadi lainnya dan digunakan untuk memeras uang atau memaksa mereka melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Ya, kemudian contoh lain dari kekerasan ekonomi secara cyber oleh pasangan ya. Ini adalah menggunakan sistem perbankan online untuk mengirim pesan yang mengancam. Misalnya melalui catatan pada pembayaran, pada pesan di pembayaran. Kemudian kekerasan seksual berbasis gender ya secara online, ini contohnya menyebarkan foto-foto seksual tanpa persetujuan pasangannya.
Kemudian ada juga bentuk kekerasan yang lainnya, ya, yang berbasis gender, ya, secara elektronik. Contohnya adalah meretas akun media sosial pasangannya untuk mengirim informasi palsu dan menyebabkan gangguan dalam bersosialisasi. Contoh lainnya adalah melarang, membatasi, dan atau memantau pasangannya dalam mengakses atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tabel berikut ini menjelaskan bentuk dari kekerasan cyber berbasis gender yang dilakukan bukan oleh pasangan. Kalau tadi kan oleh pasangan ya. Contoh dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh bukan pasangan, ya, berbasis elektronik, ini adalah menggunakan teknologi untuk merekrut perempuan untuk perdagangan manusia, pernikahan dini, dan perbudakan seksual. Kemudian kekerasan psikologis bisa berupa ancaman kekerasan seksual untuk menakut-nakuti atau mengirim gambar atau konten seksual yang tidak diinginkan. Kemudian kekerasan seksual ya bisa berupa menggunakan aplikasi kencan dan sebagainya untuk mendapatkan akses ke seseorang dengan niat untuk melakukan penyerangan seksual. Atau contoh lain adalah kekerasan sekaligus ya, kekerasan psikologis, ekonomi, dan seksual sekaligus. Contohnya adalah sextortion ya, atau memaksa atau memeras seseorang untuk melakukan aktivitas seksual dengan mengancam akan menyebarkan gambar atau informasi pribadinya. Atau ada lagi catfishing ya. Ini adalah pemalsuan identitas secara daring untuk memikat seseorang ke dalam hubungan yang romantis. Dan ada contoh bentuk lainnya dari kekerasan cyber berbasis gender, yaitu pencemaran nama baik berdasarkan seksualitas dan perilaku seksual. Nah, tabel yang terakhir ini adalah bentuk kekerasan cyber berbasis gender yang lainnya. Ya. Kekerasan fisik ya bentuknya bisa berupa menguntit atau melacak lokasi seseorang dengan tujuan untuk melakukan penyerangan atau kekerasan, atau menyebarkan informasi alamat rumah seseorang dengan tujuan agar orang lain bisa menyakiti orang tersebut. Kemudian kekerasan psikologis ya bisa berupa melecehkan perempuan secara daring atau mengancam atau mengintimidasi perempuan di ruang publik. Nah, ada juga contoh kekerasan fisik dan psikologis sekaligus ya. Ini bisa berupa ujaran kebencian yang menghasut kekerasan fisik atau menghambat partisipasi di ruang publik, terutama berbahaya bila disertai dengan doxing dan penguntitan. Kemudian ada lagi contoh kekerasan ekonomi, yaitu menipu seseorang agar mentransfer uang dengan cara penipuan romantis atau agen pernikahan palsu, atau meretas akun bank seseorang. Kemudian ada juga kekerasan seksual, ya ini bisa berupa penyebaran gambar atau video seksual yang palsu. Kemudian juga bisa berupa online grooming, yaitu membangun kepercayaan dengan percakapan yang menarik dengan tujuan untuk eksploitasi, manipulasi, dan pelecehan, terutama ini ditujukan pada anak-anak dan remaja. Kemudian bentuk kekerasan yang lainnya adalah doxing, yaitu mengungkapkan informasi pribadi untuk mengganggu privasi, keamanan, kredibilitas, dan atau reputasi. Juga contoh lainnya adalah meniru seseorang untuk merusak reputasi atau kredibilitasnya. Dan bentuk seksual dan lainnya sekaligus, yaitu pengintaian terhadap organisasi dan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, termasuk yang secara online. Nah, berikut adalah aspek hukum dari kekerasan cyber berbasis gender. Ya, jadi kekerasan cyber berbasis gender merupakan pelanggaran terhadap hak asasi, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, dan berekspresi.
Negara berkewajiban menjamin hak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk menerima dan menyampaikan segala jenis informasi dan gagasan. Negara bertanggung jawab untuk mencegah, menyelidiki, dan menghukum tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dan negara harus memastikan proses peradilan yang sensitif gender dalam kasus-kasus kekerasan dan responsif terhadap kebutuhan khusus para penyintas. Di Indonesia, ini sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Dalam hukum di Indonesia, ini cybercrime ini didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar aturan dan dilaksanakan melalui sarana internet. Kemudian ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 Ayat 1, berisi kasus-kasus kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi atau internet sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Dan pasal 14 ayat 1, perbuatan yang termasuk KSBE atau kekerasan seksual berbasis elektronik meliputi melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar. Kemudian mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Dan melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Nah, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur kekerasan cyber berbasis gender, namun ada beberapa hambatan dalam penanganan kasus KSBG ini ya. Di antaranya adalah Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Ini instrumennya tidak berperspektif gender dan mengesampingkan pemulihan korban. Penafsiran tindak pidana ITE bukan sebagai tindak pidana kesusilaan, sehingga pesan-pesan seksual dan foto-foto alat kelamin pada dokumen putusan sempat bisa diakses secara luas. Nah, oleh karena itu pada tahun 2011 keluarlah keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144 tentang prosedur pengaburan informasi. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.